Halo semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan di segmen baru ini yang namanya segmen curhat buku, dimana aku bakalan mencurhatkan buku-buku yang udah aku baca di bulan April dan juga buku-buku yang udah aku beli di bulan April. Jadi ini semacam book wrap sama book haul itu disatuin gitu. Jadi bakalan kayak gimana videonya? Tonton terus ya. Oke, kita mulai dengan buku-buku yang udah aku baca di bulan April. Yang pertama ada buku Gagal Menjadi Manusia. Ini bukunya. Jadi buku ini bercerita tentang seorang Obayozo yang dia tuh kayak semacam mengalami trauma terhadap manusia. Jadi dia kalau ketemu sama manusia itu dia merasa ketakutan gitu, terus gugup, dan dia itu menanggulangi rasa ketakutannya itu dengan lawakan yang pada akhirnya malah hal itu menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Dia menyebabkan kesalahan fatal dan ujung-ujungnya dia mencap dirinya sendiri sebagai orang yang sudah gagal menjadi manusia. Nah, buku ini ditulis oleh Daze Osamu. Sebenarnya ini novel yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Mai, dan novel yang bahasa Jepangnya itu judulnya Ningen Shikaku, itu udah difilmkan juga. Kalau kalian coba cari di Google dengan tulis Ningen Shikaku, nanti aku tulis di sini Ningen Shikaku, kalian akan menemukan biografi dari si penulis Daze Osamu ini. Sebenarnya namanya bukan Daze Osamu. Nanti coba deh dicari, aku agak lupa namanya siapa. Nanti aku pas edit video aku taruh di sini ya. Ningen Shikaku penulis, nama asli penulisnya. Dan novel ini menjadi perbincangan karena dibilang ini adalah surat wasiat dari si penulisnya. Oke, next ada bukunya Terelie. Nah, ini aku bacanya itu di Gramedia Digital. 3 buku sekaligus, karena ini kan bukunya itu merupakan kumpulan dari kutipan tentang cinta, persahabatan, dan kehidupan. Jadi judulnya itu About Love, About Friends, sama About Life. Semuanya ditulis oleh Terelie, merupakan kutipan-kutipan terbaik dari Terelie. Isinya itu masing-masing ada 100 kutipan. Kalau kalian baca itu kutipannya bener-bener ada yang realitas banget. Hampir semuanya realitas, dan saat aku baca tuh udah kayak kayak gini ya gitu. Oh, ternyata aku kayak gini juga gitu. Ya, ada ungkapan-ungkapan seperti itulah pada saat ngebaca bukunya. Terus selanjutnya ada buku puisi. Nah, ini nih, aku jujur udah gak pernah lagi baca puisi. Terakhir itu waktu SD. Waktu SD aku baca puisinya karya Khalil Gibran. Itu puisinya sastra banget dan gak ngerti sama sekali isinya. Cuma so-soan aja waktu itu beli Khalil Gibran gitu karena pengen dikira romantis gitu sama anak-anak kelas. Oke, lanjut. Buku puisi yang aku baca ini adalah karyanya Djoko Pinurbo yang berjudul Perjamuan Kongguan. Nah, buku ini tuh udah lama kan aku gak baca puisi, dan saat baca buku puisi yang ini yang gak serumit zaman SD dulu lah, masih bahasanya tuh masih bisa dipahami oleh yang nggak biasa baca puisi gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada bukunya Dewi Hugas. Nah, ini ceritanya aku tuh kemarin lagi nyari menu diet nih, karena timbanganku udah naik terus ke kanan. Bukan naik, udah berjalan terus ke kanan dia. Terus aku nyari-nyari resep diet, akhirnya ketemu channelnya Mbak Dewi Hugas. Terus dia di situ ngepromosiin bukunya kan, ada buku tentang diarinya dia, terus ada buku tentang resep-resep hipnoterapi, terus ada juga bukunya yang kumpulan motivasi. Sebentar. Aku cek dulu. Judul yang lengkapnya itu apa ya? Yang pertama, Hypnotic Diary, diet kenyang. Jadi ini tuh diarinya Mbak Dewi. Dia menceritakan dari sejak dia masih
badannya masih besar sampai akhirnya dia berhasil diet dan menurunkan berat badannya menjadi berat badan ideal. Terus ada diet kenyang dengan cooking hipnoterapi. Nah, yang ini tuh dia isinya kumpulan resep-resep buat diet. Ya, resepnya simple dan nggak kayak buku diet yang lain yang cuma sedikit-sedikit dihitung kalori, enggak, tapi dia itu lebih ke resep yang lebih alami, yang lebih minim dimasak gitu. Pokoknya harus kayak mentah tapi ya masih bisa dimakan, itu kayak sayuran. Jadi dia kebanyakan sayuran. Walaupun ada daging yang harus dimasak, itu dia biasanya dibakar ya. Jadi cukup dibakar gitu. Terus yang terakhir nih yang aku tadi mention ada Wonderful Mind. Nah, ini bukunya itu kumpulan motivasi yang yang disertakan hipnoterapi coloring gitu. Isu yang ditonjolin sama si buku ini, karena kan buku ini tuh jadi kontroversi di Korea sana. Yang satu yang perempuan ngasih rating tinggi, sementara yang laki-laki tuh ngasih rating rendah untuk film dan buku ini gitu.